Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ada begitu banyak artikel tentang kesuksesan yang bisa kita baca, dan juga tidak sedikit pula buku yang membahas mengenai kunci untuk meraih kesuksesan hidup. Namun tidak sedikit pula yang melupakan bahwa prinsip kesuksesan tidak bisa lepas dari Tuhan, sebab kesuksesan sejati itu berasal dari Allah. Firman Tuhan mengingatkan bahwa sekalipun orang bisa memiliki seluruh dunia ini, namun jika dia kehilangan nyawanya, apakah gunanya itu? Maksudnya adalah sekalipun seorang bisa sangat sukses di dunia ini, namun bila orang tersebut jauh dari Tuhan dan pada akhirnya binasa dalam api neraka, apakah gunanya? Hal ini bukanlah berarti kita tidak boleh menjadi sukses seperti orang lain. Justru sebaliknya, Tuhan ingin kita dapat menjadi orang yang sukses, menjadi kepala dan bukan ekor, tetap naik dan tidak turun. Yang tidak boleh adalah bahwa kita, karena ingin sukses, kemudian melakukan segala cara, termasuk hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan ingin kita berjuang meraih kesuksesan dalam dasar kebenaran. Kesuksesan sendiri adalah perjuangan. Tidak ada kesuksesan yang datang dalam sekejap mata. Segala sesuatu perlu proses dalam hidup ini. Motivasi kesuksesan adalah salah satu motor yang dapat mendorong seseorang untuk terus berjuang meraih kesuksesan. Motivasi tersebut biasanya muncul dari arti atau makna sebuah kesuksesan itu sendiri bagi seseorang. Jika bagi seseorang arti sebuah kesuksesan hanya untuk membuktikan diri kepada orang lain yang mungkin selama ini memandang rendah dirinya, maka motivasi orang tersebut sesungguhnya hanya untuk membalas sakit hati atas hinaan orang lain terhadap dirinya. Dengan demikian dalam perjuangannya untuk meraih sukses akan terus digerakkan oleh motivasi tersebut. Motivasi semacam ini tentulah tidak baik, bahkan tidak sesuai dengan kebenaran. Mungkin saja dia akan berhasil, namun dia akan tetap berdiri dalam dasar yang tidak benar. Lalu bagaimanakah sikap kita yang benar dalam meraih kesuksesan? Landasan yang benar dalam meraih kesuksesan tentunya adalah firman Tuhan. Dalam Mazmur 1 ayat 2-3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, jadi gini ya, sebenarnya saya banyak belajar dalam satu hal, bagaimana supaya kita ini bisa berhasil dalam bidang yang ada. Iya, Pak. Pertama adalah kita harus belajar punya rasa ingin tahu. Iya. Apa saudara? Rasa ingin Rasa tahu. apa? Ingin tahu. Rasa apa saudara? Rasa ingin Tahu. Curiosity ya. Ini yang beritahu kawan saya ngomong-ngomong kemarin. Sebenarnya keberhasilan seseorang itu tergantung siapa dia berteman dan ada rasa ingin tahu. Nah, puji Tuhan ya Michael ya. Waktu saya dulu ikut kakek saya. Iya. Dia ngomong sama saya demikian, sama kakek nenek, itu ngomong sama saya gini. Iya. Setiap hari saya latihan terus dan latihan berat. Dia ngomong, kamu tidak boleh keluar dari sini kalau kamu belum mengalahkan kami berdua. Kakek dan nenek. Padahal ngalahkan satu orang aja susah setengah mati, Michael. Iya. Dan dia ngomong, sampai mati pun kamu tidak boleh keluar tempat ini kalau belum ngalahkan kami berdua. Wow. Itu anak umur 9 tahun, Michael. Waktu Pak Daud 9 tahun. Jadi karena ada kata-kata, kalau kamu belum mengalahkan saya, Iya. kamu tidak boleh keluar. Iya. Di situ ada namanya rasa ingin tahu. Ingin tahu. Cara ngalahin ya, Pak. Cara ngalahinnya gimana? Iya. Dan apa yang terjadi? Hari-hari saya lalui bagaimana latihan, bagaimana ilmu gaib mistik gini-gini. Dan saya lihat bahwa kalau saya gunakan semua yang dilatih dia, Iya. gimana saya bisa ngalahinnya? Nah, saya pikir-pikir gimana, saya cari ide terus itu. Untuk mengalahkan satu orang aja susah, karena mereka adalah petarung tak terkalahkan. Iya. Saya setiap hari latihan, waktu itu saya masih ingat.
Kalau saya biasa suka tendangan lompatan sama tendangan dan pukulan. Saya pikir satu ide. Saya akan kalahkan mereka dengan satu teknik aja. Tekniknya teknik dasar. Iya. Makanya kadang itu yang hebat-hebat kalah sama yang kecil. Iya. Saya waktu itu hanya saya latihan setiap hari, tapi mereka tidak tahu bahwa saya ngelatih tendangan hanya bawah ini sama depan gitu. Itu bertahun-tahun tak kuatin. Nah pada hari hanya saya ngalahin kakek saya dulu bisa, ngalahin nenek saya bisa. Akhirnya keluar, Pak. Nah, setelah itu bukan, mereka ngomong harus ngalahkan mereka berdua. Dua-duanya. Aduh. Wah, tetapi kalau saya tidak bisa ngalahkan mereka berdua, sampai mati saya tidak bisa keluar dari situ. Iya. Makanya saya latihan terus. Iya. Nah, ada rasa ingin tahu Iya. bagaimana mereka itu punya kekuatan yang hebat itu. Nah, dari rasa ingin tahu itulah saya menemukan kekuatan itu. Wow. Hari yang ditunggu tiba. Mereka sudah pada nunggu, kamu udah siap belum? Jangan-jangan kamu memang mati di sini. Wah, enggak taunya dengan teknik yang sederhana, saya bisa memecahkan mereka formasi pertarungan mereka. Kalah dan saya menang. Wow. Nah, dan cita-cita saya terkabul. Bisa keluar dari tempat itu. Bisa keluar. Nah, makanya saya selalu nanamkan ke anak saya. Saya punya anak 2 yang tanya kenapa yang datang anak pertama. Nah, bagi saudara yang nggak tahu, yang di sebelahnya Pak Daud ini adalah anaknya. Feli boleh berdiri? Nah, ini Feli ya. Ya, silakan dulu Feli. Ya, Karena ini saya memberi anaknya yang pertama. Kenapa yang kedua tidak? Yang pertama pun juga seumur hidup baru 2 kali. Iya, kapan hari sekali, ini yang kedua ya. Karena saya memberitahu, kalau kamu tidak punya kemampuan seperti papi, minimal 1% saja, Ya. kamu tidak boleh keluar. Haleluya. 1% dari apanya, Pak? Cara Dari korbannya kemampuan saya waktu skill saya. bertarung. Ya pokoknya bertahan. Bertahan. 1% saja. 1% harus. Oke, sulit itu Pak ya. Nah, dia untuk mencapai 1% saya itu perlu waktu berapa tahun ya Feli ya? Loh, pakai mic-nya Feli. 8 tahunan ya kayaknya. 8 tahun. Untung saya bukan anaknya Pak Daud, saudara ya. Untung saya anaknya Pak Pendeta Samuel Gunawan. Jadi saya ngomong, kalau kamu belum punya kemampuan 1% saya, enggak boleh keluar. Wow. Nah, kalau kamu boleh keluar kota, kuliah boleh. Kalau kamu bisa punya kemampuan 5% saya. 5%. Kalau mau pacaran harus 50% ya Pak berarti. Karena apa? Karena di luar, guru saya memberitahu saya sebelum saya bertobat. Di luar, segala kemungkinan terjadi. Iya Pak. Dan kamu tidak akan bisa membedakan kawan dan lawan. Tetapi yang perlu kamu tahu, bahwa aku sudah memberikan yang terbaik dalam hidupku untuk kamu. Itu guru saya. Makanya dia ngomong, kalau belum bisa ngalahkan kami berdua, seumur hidup kamu mati di sini. Nah, setelah saya keluar, tahu enggak yang saya pikir apa Michael? Apa Pak? Saya ngalahkan mereka berdua itu perlu dari umur 9 tahun, saya latihan. Saya pikir nanti setelah keluar dari tempat guru saya akan ketemu lawan-lawan yang lebih hebat dari saya. Itu kan pikiran saya Michael. Iya. Nggak taunya apa Michael, setelah saya keluar dari mereka, nggak taunya lawannya enteng-enteng Michael. Karena belum sampai 5 menit tumbang, 5 menit tumbang. Iya. Akhirnya saya gini, baru saya menyadari, nggak taunya kakek saya itu ada petarung tidak terkalahkan. Wow. Nah, Dia dia Pak Daud sebelumnya nggak tahu ya? nggak tahu. Iya. Pesan dari cerita dari temannya dia waktu di veterannya Iya. ngomong, kakek kamu adalah petarung yang sampai meninggalnya tidak terkalahkan. Nah begitu keluar kok lawannya enteng-enteng gitu loh. Nah, akhirnya bagi Bane yang nggak tahu, Pak Daud akhirnya dapat julukan. Nah ini masa lalunya Pak Daud sebelum jadi pendeta. Dulu namanya sebelum Daud Tony, namanya kalau nggak salah saya pernah baca Tukiman. Iya.
Tukiman. Itu nama yang dikasih guru saya. Tukiman, Pak. Oke. Jadi bukan Tony dulu. Bukan. KTP kan namanya mestinya Tony. Kalau nama kecil dikasih nama orang tua Tony. Tony. Tapi guru saya ngomong, nama yang kami berikan ini. Dulu berarti Pak Daud nggak terkalahkan, tapi hari ini bertobat. Kalah sama pendeta gemuk. Siapa Pak? Gilbert Lumain dong. Dan Jadi akhirnya, setelah latihan kalahnya sama orang tidak latihan. dan akhirnya hari ini melayani Tuhan. Kita Iya. berikan tepuk tangan yang paling meriah, yang paling dahsyat. Wow. luar Jadi biasa. gini, Iya, Michael, Pak Daud. untuk kunci seseorang berhasil, dia harus punya rasa ingin tahu dulu. Ya, Rasa ingin tahu hal yang positif ya Michael. ya, Siapa yang setuju angkat tangan? ya, Karena dari rasa ingin tahu akan timbul yang kedua Michael, ya. ide. Hmm, Ide itu keluar kalau kita punya rasa ingin tahu. ya, Dan yang ketiga, pengembangan dari ide itu. ya, Nah, ini yang kemarin ngomong sama kawan saya masalah itu. ya. Dan setelah ide dan pengembangan, yang keempat, ini juga sangat menentukan Michael. Iya Pak. Siapa temanmu bergaul? Ya, Nah, puji Tuhan ya Michael ya. iya Pak Daud. Walaupun saya ini kan pergaulannya itu tidak sebebas kayak zaman sekarang. Karena kan saya taunya kan kakek nenek saya seumur hidup. Ya, Nah, setelah saya bertobat, saya tuh selalu ingin belajar. ya, Saya belajar bidang tentang pengamanan khusus, pengamanan elit itu dari Edi Wibowo, Edi Wibowo. Ya, adiknya Ibu Ani Yudhoyono. Bagaimana pengamanan khusus ya, dan disiplin dan ketaatan. ya, Kedua, saya belajar tentang ekonomi. Ya, saya belajar itu dari Gunawan Yusuf, Bapak Gunawan Yusuf itu yang punya Gulaku, Sugar Group. oh ya. Dia yang beritahu tentang wawasan ekonomi. Wow. Nah, saya bagaimana pandangan tentang inflasi, tentang deflasi, tentang stagnasi, tentang bagaimana memandang sesuatu. Saya berteman sama beliau tidak lama, Michael. 15 tahun. Lama itu Pak. 15 tahun. Ya, Dan yang ketiga, masalah dagang, masalah bisnis. Saya belajar dari kawan saya, ya Michael ya. ya, Ngobrol-ngobrol itu baru aja meninggal Michael. Namanya Pak Umar Putirai, ya, Tamara Group. ya. Saya sering ngobrol-ngobrol sama dia gitu. Jadi seseorang berhasil dan tidaknya tergantung siapa temanmu bergaul. Siapa teman? Benar. Dan yang keempat, ini yang mempengaruhi hidup saya ya, kalau masalah tentang politik HAM, Ya, itu saya belajar dari ya teman ngobrol aja, kongko gitu aja. siapa? Pak Edi Wibowo sama Letnan Jenderal Romulo Sibolon. Oh, Dan kawan saya ngobrol kan mereka-mereka itu. iya, iya. Nah, kalau saya ke Jakarta bertemu sama mereka. Wow. Kalau di perbankan saya belajar dengan direktur utama. Ya, Itu kawan saya, ada di itu bank utama. Jadi dia ngobrol. Nah, dari situlah kita akan tahu wawasan. ya, Makanya keberhasilan seseorang itu pertama ada rasa ingin tahu. ya. Ingin tahu? Kedua, ada apa saudara? Dari situ ada Ide. ide. Yang ketiga, pengembangan dari ide. Ya. Tapi yang keempat ini yang menentukan Ya, siapa temanmu bergaul. ya. Kalau nggak salah Pak Pongkreun juga teman ya Pak? Jenderal Dharma Pongrekun itu kawan saya deket itu kayak kakak saya. 2 minggu lagi ke sini Pak, 13. Iya. Pak Pongkreun. Kalau Dharma Pongrekun kan dia ahli cyber. Ya. Nah itu kawan saya ngobrol juga. Oh itu juga ya Pak. Nah Pak Muldoko kok nggak salah juga ya? ya santai aja lah. Santai aja. Tapi banyak kawan-kawan saya ngobrol itu adalah mereka yang punya pandangan luas. Iya Pak, benar. Nah disitulah saya ngerti, oh caranya gini. Jadi kita ini harus punya teman yang bergaul yang tepat. Yes. Nah demikian anak-anak kita itu harus punya teman bergaul yang tepat. Ya. Kalau IT, komputer saya belajar ngobrol-ngobrol, termasuk anak saya juga belajar lihat sama profesor juga Amerika ya. Wow. Itu Bapak Timotius Saputro, orang Indonesia.
Iya. Jadi IT Wow. pengembangan gimana gitu. Wow. Walaupun saya tidak bisa bahasa Inggris, minimal kita tahu, itu aja. Iya, Jadi kita harus belajar rasa apa, Saudara? ingin tahu. Rasa ingin tahu. Dalam Yosua 1 ayat 8, di sana menjelaskan langkah selanjutnya setelah membaca, memperkatakan dan merenungkan, yaitu tindakan hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Merenungkan firman akan membuat kita memperoleh sesuatu yang baik untuk meraih kesuksesan seperti kekuatan, motivasi, hikmat, ide, dan lain sebagainya. Tebut perjalanan kita akan berhasil, bahkan beruntung. Jadi bukan sekedar merenung kemudian tidak ada tindakan nyata untuk mencapai sukses, melainkan dari hasil perenungan itulah kita bertindak untuk mengerjakan bagian kita dengan hati-hati sesuai firman Tuhan. Iman bukan sekedar angan-angan. Iman terwujud dalam tindakan nyata, sedangkan angan-angan hanya ada dalam hati dan pikiran. Bertindak berarti melakukan aksi atau sesuatu hal untuk meraih kesuksesan hidup. Akan sangat keliru bila orang menafsirkan ayat-ayat dengan berkata dan membaca dan merenungkan firman itu saja. Kesuksesan perlu usaha dan tindakan nyata, namun kesuksesan bagi orang percaya harus mempunyai dasar yang benar, sehingga kita bukan hanya sekedar sukses, namun juga dapat menyenangkan hati Tuhan, karena kita berjalan dalam kebenaran. Kunci utama meraih kesuksesan hidup bagi kita orang percaya adalah dengan membaca, memperkatakan, dan merenungkan firman, kemudian bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan tersebut. Tuhan Yesus memberkati.